Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau kementerian dasar dan menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Untuk jadi wali kota Solo 2020. Karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Tinggal kita tunggu apakah kemudian Presiden Prabowo Subianto akan benar-benar menerapkan berbagai isu tersebut ya ke dalam suatu kebijakan yang benar-benar pas. Apa misalnya mengenai ijazah Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka yang tanpa ada kesulitan apapun ya, ternyata akhirnya kita sudah bisa melihat bahwa dua-duanya itu adalah ijazah palsu. Kalau kita lihat seperti ini ya, dari sisi pendekatan ijazah, di situ sudah menunjukkan bahwa tertutup kemungkinan bagi Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk bisa bangkit kembali menjadi misalnya Presiden Republik Indonesia pada 2029 ataupun tetap menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Prabowo Subianto sampai 2 kali masa jabatan. Mengapa? Karena kita tahu Gibran ternyata memiliki sebuah ijazah sarjana yang palsu dan karena itu ya sulit bagi Gibran juga untuk mempertahankan suatu klaim yang selama ini juga dipertahankan oleh para pendukung Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bahwa dia memiliki ijazah SMA. Dengan jatuhnya klaim tersebut berarti tertutup kemungkinan bagi Gibran untuk melanjutkan menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto bukan sampai 2029 tapi mungkin lebih cepat dari itu ya. Jadi tertutup kemungkinan ya. Jokowi juga tidak lagi bisa menepuk dada bahwa ini orang-orang selalu mempermasalahkan ijazah, sekarang ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran, nanti ijazah Yan Etes. Ternyata ya, apa yang diomongkan Jokowi itu 2 dari 3 klaim tersebut sudah jatuh bahwa memang dia memiliki ijazah palsu. Memang Gibran juga memiliki ijazah palsu. Bagaimana kemudian seorang Presiden Republik Indonesia menurunkan suatu kebijakan seperti itu kepada anaknya. Dan bukan mustahil, ini akan berlanjut kepada cucunya kalau memang nanti dinasti ini bisa bertahan. Nah, kita juga bisa lihat ya, satu-satunya harapan dari Jokowi yaitu bagaimana mempersiapkan Kaisang Pangarep ya untuk menjadi calon presiden pada 2029. Tapi, lagi-lagi tapi, apakah kemudian Joko Widodo kemudian bisa mengambil atau merangkul politisi-politisi dari Nasdem ataupun dari PDIP ataupun dari Golkar yang kemudian diambil menjadi anggota PSI dan mereka yang akan menjadi penggerak dari politik Jokowi pada 2029 mendatang.
ini juga tak semudah itu. Mengapa saya katakan tak semudah itu? Tentunya partai-partai politik yang kini berada di dalam koalisi Indonesia Maju minus PSI tentunya akan sulit untuk kemudian membiarkan yang namanya Kaisang dengan PSI barunya ini benar-benar bisa melenggang sampai ke 2029. Maksud saya bisa memenangi pemilihan presiden pada 2029. Mengapa? Karena kita tahu ya, kebiasaan dari Jokowi dan keluarganya atau dinastinya ini adalah bagaimana mereka bisa menyerobot kader-kader dari partai lain ya.